Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi tentang pariwisata. Sebelum itu, mari kita simak tayangan berikut ini. Hi, Ben. Yes, Ben. Hey guys! You ready to go? I'm super ready. Yeah, see you there. I'm on my way. It takes months to make ulos. Inulos mo yan kaya mamamagkinay This is the famous Toto dance. Look at the stunning Holborn Hills. Wow. The fact is, Danau Toba is the biggest caldera lake in the world. So it needs more than just a day to travel here. You have to prove it and see for yourself. I'm in Jakarta, modern city. You know, guys, Jakarta has 47 museums that you can visit. Now, I'm going to meet my friend. Wow. This mask, they believe can fight them from bad things. Hello guys, I'm in Malioboro Street. I'm trying to do batik here. Guys, it's called Wayang Kuli, UNESCO World Heritage. Great food, friendly people. Here I am! Labuan Bajo! Look at this view! Oh, it's so beautiful. The Komodo, the last real dragon on Earth. Enjoying this beautiful morning. Let's find out world-class underwater paradise. Hey, turtle! Who doesn't want to roll around in this pink cotton candy sand? I brought his tent. He's Ryan. It's the cleanest village in the world. Shopping time.
Jadi, dapat kita ketahui bahwa di Indonesia banyak sekali tempat atau destinasi wisata yang dapat dikunjungi, seperti Sumatera, Jakarta, Bali, Yogyakarta, Papua, dan lain sebagainya. Apakah kalian pernah mengunjungi salah satu wisata atau kota yang ada di Indonesia? Jika pernah, kota mana yang sudah kalian kunjungi? Saya pernah ke Malioboro, Candi Borobudur, Yogyakarta. Saya pernah ke Pantai Kuta, Bali. Saya pernah ke Raja Ampat, Papua. Wah, ternyata sudah banyak tempat yang sudah kalian kunjungi ya. Lalu, dari banyaknya tempat yang kalian kunjungi, mana yang menjadi favorit kalian? Ya, Egra. Favorit saya Yogyakarta. Jadi favorit Egra kota Yogyakarta. Iya. Yang lain? Ya, Natasha. Favorit saya Bali. Jadi yang menjadi favorit Natasha kota Bali. Iya. Setiap tempat yang sudah kalian kunjungi tadi tentunya memiliki banyak wisata, kebudayaan, tradisi, suku, dan bahasa daerahnya masing-masing. Yang membuatnya berbeda antara kota yang satu dengan kota yang lainnya. Untuk itu, dari banyaknya kota yang sudah kalian kunjungi, tentunya kalian dapat mendeskripsikan tempat-tempat tersebut bagaimana. Di sini, apa ada yang tahu terkait deskripsi itu apa? Belum tahu? Jadi, deskripsi itu adalah kita menyusun sebuah bacaan dengan cara menggambarkan suatu objek, tempat, atau peristiwa secara jelas. Baik, tadi kita sudah menonton video tentang wisata yang ada di Indonesia. Nah, sekarang kita akan membaca mengenai keberagaman wisata di Indonesia lainnya dalam bentuk teks deskripsi. Nah, saya sudah menyiapkan teksnya. Silakan bisa diambil satu-satu. Baik, silakan dibaca dengan cermat. Nanti akan ada sedikit tanya jawab tentang apa yang sudah dibaca. Saya beri waktu membaca selama 5 menit. Baik, apakah sudah selesai membacanya teman-teman? Nah, ada wisata apa saja yang telah dijelaskan dalam teks tersebut? Pulau Komodo, Raja Ampat, dan Bromo. Iya benar. Nah, kira-kira teman-teman apakah ada yang pernah berkunjung ke tempat wisata tersebut? Pernah. Iya, Frederick, pernah berkunjung kemana? Pernah ke Gunung Bromo. Oh, Bromo. Baik, setelah teman-teman baca mengenai teks deskripsi tentang keberagaman wisata di Indonesia, mungkin ada beberapa kata yang teman-teman tidak mengerti atau asing didengar. Coba kita lihat di sana. Misalnya ada kata yang pertama geografis. Artinya bersangkut paut dengan geografi. Kemudian yang kedua ada keberagaman. Artinya hal beragam. Yang ketiga ada wisata alam. Artinya adalah perjalanan yang memanfaatkan potensi sumber daya alam dan tata lingkungannya sebagai tujuan objek wisata. Misalnya ada pantai, gunung, hutan, dan lain sebagainya. Kemudian ada kata berlimpah. Ada yang tahu arti dari kata berlimpah? Iya, Lukas. Artinya banyak sekali. Benar sekali, artinya adalah sangat banyak atau lebih dari cukup. Kemudian ada kata tempat bersejarah. Nah, ada yang tahu? Ya, Frederick. Tempat yang dulu punya sejarah. Iya, tepat sekali. Artinya adalah tempat terjadinya peristiwa pada masa lampau. Misalnya di Indonesia ada banyak gedung-gedung peninggalan Belanda. Kemudian ada kata nilai estetis. Artinya adalah nilai tentang keindahan. Kemudian yang terakhir, mungkin ini sangat asing didengar,
artinya adalah katanya adalah Zamrud Khatulistiwa. Artinya adalah permata di Khatulistiwa atau di garis lintang 0 derajat. Baik teman-teman, materi kali ini yaitu tentang menyimak. Teks yang disimak kali ini yaitu teks deskripsi dengan tema pariwisata. Di sini saya akan menunjukkan salah satu di antara kalian untuk membacakan teks deskripsi. Nanti saya akan bertanya kepada teman-teman perihal tentang teks deskripsi yang dibacakan oleh teman kalian. Silakan John untuk membacakan teks deskripsinya. Pantai Papuma. Pantai Papuma merupakan singkatan dari Pantai Pasir Putih Malikan. Pantai Papuma memiliki pasir yang berwarna putih dan laut yang berwarna biru jernih. Pantai ini berlokasi di Desa Locejer, Kecamatan Wuhan, Kabupaten Jember. Jarak dari pusat kota Jember ke Pantai Papuma berjarak 45 km. Pantai tersebut terdapat hutan jati yang dinamakan Hutan Maliki. Harga lokasinya cukup murah, hanya Rp5.000 dan Rp7.000 untuk hari Sabtu dan Minggu. Ada 7 batu karang yang sangat besar dan indah yang menyerupai pulau. Namanya yaitu Pulau Batara Guru, Pulau Kresna, Pulau Narada, Pulau Kajang, Pulau Nusa Barong, dan Pulau Kodok. Nah, di sini saya akan bertanya kepada kalian. Teks deskripsi tadi menjelaskan tentang apa? Ya, silakan. Tentang pariwisata. Ya, benar sekali. Lalu ada yang tahu belum kepanjangan dari pantai tersebut apa? Silakan, Puan. Pantai Malikan Putih. Ya, benar sekali. Lalu tempatnya ada di mana? Di Ambulu, Pak. Ya, kurang tepat. Ada yang bisa menambahkan? Silakan, Tom. Desa Lojejer. Ya, benar sekali. Lalu di pantai tersebut ada 7 batu. Ada yang bisa menyebut nggak? Batu apa saja yang ada di dalam pantai tersebut? Silakan. Pulau Batara Guru, Kresna, Narada, Kajang, Nusa Barong, dan Pulau Kodok. Baik, jawaban yang dari kalian sebut adalah deskripsi yang ada pada pantai tersebut. Kegiatan selanjutnya adalah membaca dialog. Silakan perwakilan 2 orang dari teman-teman membacakan dialog secara sukarela. Ada yang ingin membacakan? Ya, silakan. Alice, 1 orang lagi. Ya, Bella, silakan. Silakan kalian membuka buku halaman 51. Di sana terdapat dialog antara Dini dan Rina. Untuk Alice menjadi Dini dan untuk Bella menjadi Rina. Silakan dibaca. Rina, apa kabar? Baik, Din. Bagaimana kabarmu? Oh ya, bagaimana liburanmu minggu lalu? Sangat menyenangkan. Saya bersama keluarga mengunjungi pantai Sewarna di Banten. Bagaimana dengan liburanmu? Liburanku kali ini, keluarga saya tidak pergi ke tempat yang jauh, hanya pergi ke tempat wisata di lingkungan sekitar rumah. Bagaimana keadaan di sana? Wah, di sana pemandangannya sangat indah, Din. Pantainya sangat bersih dari sampah dan pasirnya pun putih. Pasti sangat mengasyikkan berlibur di sana. Ya, selain pemandangan yang sangat indah,
Makanan di sana juga enak. Pemandangan yang paling saya suka ketika matahari terbenam. Warna biru laut pada siang hari berubah seketika menjadi warna nila khas senja. Garis awan dari sinar mataharinya sangat indah. Di sana juga terdapat batu karang yang bisa dilihat tanpa harus menyelam dan ada air terjun yang tidak begitu tinggi pula. Asyik sekali, Rin. Lain kali saya ingin berlibur ke sana. Harus, karena kamu dan keluarga pasti tidak akan Baik, kecewa. tepuk tangan dulu teman-teman untuk Alice dan Bella yang telah membacakan dialog. Terima kasih untuk Alice dan Bella. Pada dialog yang teman kalian bacakan tadi, terdapat kosakata yang baru dan mungkin asing terdengar di telinga kalian. Untuk itu, saya akan membacakan kosakata tersebut yang ada di dalam dialog. Kosakata yang pertama adalah kata mengasihkan. Kosakata ini muncul pada dialog yang diujarkan oleh Dini. Pasti sangat mengasyikkan berlibur di sana. Apakah ada yang tahu maksud dari kata mengasyikkan dari dialog tersebut? Tidak ada? Ya. Kata mengasyikkan memiliki arti menyenangkan. Untuk kosakata yang kedua adalah kata terbenam yang memiliki arti tenggelam, berkaitan tentang matahari. Untuk kosakata yang ketiga yaitu kata senja yang memiliki arti waktu yang menggambarkan hari setengah gelap sesudah matahari terbenam. Untuk kosakata keempat yaitu adalah kata awan yang memiliki arti mega. Kosakata kelima atau kosakata terakhir yang kita temukan pada dialog tersebut adalah kata menyelam yang memiliki arti masuk ke dalam air. Sebelumnya, teman-teman telah mendengarkan penjelasan mengenai pengertian dari teks deskripsi dan pemilihan kosakata dalam teks deskripsi. Selanjutnya, saya akan menampilkan gambar beberapa tempat wisata yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah Candi Borobudur. Candi Borobudur adalah tempat wisata yang cukup bersejarah bagi Indonesia, khususnya bagi agama Buddha. Selanjutnya, silakan kepada teman-teman untuk memberikan deskripsi singkat terhadap wisata tersebut. Silakan kepada teman-teman yang ingin mendeskripsikan. Silakan kepada Hasan. Candi Borobudur adalah candi Buddha yang paling besar dan mewah yang ada di Indonesia. Bentuk daripada candi ini nampak seperti piramida atau bangunan 5 segi 4. Candi ini mempunyai banyak relief dan stupa. Karena kemegahan dan ukuran candi, membuat pesona candi bak seperti gunung menjulang tinggi. Bahkan, dari arah kejauhan telah tampak dengan jelas akan pesona candi ini. Ya, terima kasih Hasan telah mencoba mendeskripsikan Candi Borobudur. Sepertinya cukup baik dalam mendeskripsikan. Mungkin teman-teman lain ingin mencoba? Ada yang lagi yang ingin mencoba? Ya, silakan kepada Anissa. Borobudur adalah salah satu bangunan bersejarah di Indonesia. Bangunan ini dianggap sebagai candi agama Buddha terbesar di dunia karena ukurannya 15.129 meter persegi dan tingginya 34,5 meter. Bangunan ini terletak di Magelang, Jawa Tengah. Terima kasih Anissa yang telah mendeskripsikan tempat wisata Candi Borobudur. Selanjutnya, tempat wisata lainnya adalah Pantai Kuta, Bali. Pantai Kuta Bali adalah salah satu pantai yang berada di Bali. Pantai ini cukup menarik perhatian karena banyak wisatawan mancanegara
yang ingin mengunjunginya. Selanjutnya pada teman-teman lainnya yang ingin mencoba mendeskripsikan, mungkin ada lagi, ya silakan kepada Erin untuk mendeskripsikan Pantai Kuta Bali. Tempat ini dikenal sebagai tempat terbaik untuk melihat pemandangan matahari terbenam di sore hari. Semua orang yang datang di Bali akan merasa senang jika bisa menonton panorama sunset di kota ini. Ini benar nyata bahwa banyak wisatawan merasa senang berada di sana. Mereka dapat berjemur, surfing, bermain sepak bola pantai, layang-layang terbang, bermain voli, atau hanya berjalan di dekat laut. Mereka dapat melakukan banyak kegiatan di pantai. Bagi orang-orang yang suka sepak bola, jangan lupa untuk bermain game dengan para warga. Saya kira cukup baik. Selanjutnya, silakan mempelajari lagi teks deskripsi agar mendapat pengetahuan lebih dalam. Baik, setelah tadi teman-teman mengamati gambar terkait pariwisata yang ada di Indonesia, yang selanjutnya silahkan teman-teman menuliskan pengalaman teman-teman terkait pariwisata di Indonesia yang pernah dikunjungi. Nah, silakan teman-teman tuliskan atau tuangkan pengalaman-pengalaman teman-teman terkait tempat-tempat pariwisata yang pernah kalian kunjungi ke dalam tulisan teks narasi. Nah, dengan menggunakan kalimat dan kaidah kebahasaan bahasa Indonesia yang baik dan benar tentunya. Saya kasih waktu 5 menit untuk menuliskan teks narasi tersebut terkait pengalaman-pengalaman teman-teman yang telah berkunjung ke tempat pariwisata di Indonesia. Silakan teman-teman untuk dituliskan terlebih dahulu. Baik, setelah teman-teman tadi menuliskan pengalaman teman-teman terkait pariwisata di Indonesia yang pernah teman-teman kunjungi ke dalam bentuk tulisan teks narasi, yang selanjutnya silakan teman-teman untuk membacakan hasil tulisan dari teman-teman tersebut di depan kelas. Nah, di sini ada yang bisa membantu saya untuk membacakan hasil tulisannya ke depan kelas. Silakan angkat tangan yang mau membacakannya. Oh ya, silakan Mas Robert dan juga Mbak Cindy untuk membacakan hasil tulisannya ke depan kelas. Perkenalkan, nama saya Robert. Saya berasal dari Amsterdam, Belanda. Minggu lalu saya pernah berlibur ke Candi Borobudur yang ada di Jawa Tengah. Candi Borobudur adalah candi yang sangat besar dan mewah yang pernah saya kunjungi. Candi Borobudur memiliki bentuk seperti piramida. Candi ini mempunyai banyak relief dan juga stupa. Karena kemegahan dan ukuran candi yang sangat besar, membuat pesona Candi Borobudur seperti gunung yang menjulang tinggi. Bahkan dari arah kejauhan telah nampak dengan jelas akan pesona dari Candi Borobudur. Saya ingin kembali lagi suatu hari nanti untuk berlibur di Candi Borobudur. Perkenalkan, nama saya Cindy. Saya berasal dari Paris, Prancis. Minggu lalu, saya pernah berlibur ke Pantai Kuta yang ada di Bali. Pantai Kuta merupakan pantai terindah yang ada di Indonesia dan sangat ramai oleh pengunjung. Masyarakat di sana sangat ramah-ramah. Saya berlibur 3 hari di Bali. Nah, teman-teman, terkait tulisan dan sudah dibacakan oleh Mas Robert dan juga Mbak Cindy, itu terdapat kosakata yang ada di dalam bahasa Indonesia. Nah, kosakatanya tersebut adalah pantai dan juga candi. Jadi, pantai itu sendiri merupakan sebuah pantai atau pesisir, merupakan sebuah bentuk geografis yang terdiri dari pasir dan terdapat di daerah pesisir laut. Nah, daerah pesisir ini biasanya disebut sebagai pantai di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang selanjutnya adalah candi yang sudah dikunjungi oleh Mbak Cindy. Nah, candi adalah istilah dalam bahasa Indonesia yang merujuk kepada sebuah bangunan keagamaan atau tempat ibadah peninggalan purbakala yang berasal dari peradaban Hindu-Buddha. Nah, bangunan ini digunakan
sebagai tempat peribadahan atau digunakan sebagai tempat pemujaan para dewa-dewi. Tetapi istilah candi tidak hanya digunakan oleh masyarakat untuk menyebut tempat ibadah saja. Banyak situs-situs purbakala non-religius dari masa Hindu-Buddha, baik sebagai pemandian, gapura, atau keraton, biasanya istana, disebut dengan istilah candi. Nah, itulah pengertian kosakata dari pantai dan juga candi yang pernah Mbak Cindy dan juga Mas Robert kunjungi. Selanjutnya kita akan belajar tentang imbuhan. Imbuhan merupakan sebuah tambahan yang disisipkan dalam sebuah kata sehingga menghasilkan makna baru. Imbuhan dapat berupa awalan, sisipan maupun akhiran yang ditambahkan pada sebuah kata dasar. Dalam bahasa Indonesia, imbuhan dapat dikatakan sebagai afiks yang menjadi sebuah unsur penting yang bisa mengubah dari bentuk kata, makna kata, dan jenis kata. Imbuhan ke-an merupakan awalan ke yang disisipkan di depan atau awal kata dasar, dan akhiran an yang disisipkan di akhir kata dasar. Berikut merupakan contoh imbuhan ke-an. Yang pertama, kata indah. Kata indah mendapat awalan ke dan akhiran an, menjadi keindahan. Contoh kalimatnya, keindahan pantai Sawarna membuat wisatawan terpukau. Kata keindahan masih berhubungan dengan bentuk dasar kata indah. Yang kedua, kata cantik. Kata cantik mendapat awalan ke dan akhiran an, menjadi kecantikan. Contoh kalimatnya, Ratna memiliki kecantikan yang luar biasa. Kata kecantikan masih berhubungan dengan bentuk dasar kata cantik. Yang ketiga, kata pergi. Kata pergi mendapat awalan ke dan akhiran an. Contoh kalimatnya, Budi sangat sedih setelah kepergian ayahnya. Kata kepergian masih berhubungan dengan bentuk dasar kata pergi. Yang keempat, kata lembut. Kata lembut mendapat awalan ke dan akhiran an. Contoh kalimatnya, saya sangat tersentuh dengan kelembutan hatinya. Kata kelembutan masih berhubungan dengan bentuk dasar kata lembut. Yang kelima, kata habis. Kata habis mendapat awalan ke dan akhiran an. Contoh kalimatnya, ayah kehabisan tiket pesawat untuk ke Papua. Kata kehabisan masih berhubungan dengan bentuk dasar kata habis. Sekarang kita akan latihan membuat kalimat. Terdapat 3 kata, yaitu kata kebesaran, kedinginan, dan kehujanan. Masing-masing orang akan mendapatkan 1 kata untuk dibuat kalimat, tetapi pembagiannya diacak. Yang pertama, kata kebesaran. Yang mendapatkan kata kebesaran adalah Frankel. Yang kedua adalah kata kedinginan. Yang mendapatkan kata kedinginan adalah Edward.
Yang ketiga adalah kata kehujanan. Yang mendapatkan kata kehujanan adalah Diana. Silakan membuat kalimat dari masing-masing kata yang sudah didapatkan. Tadi cuplikan video salah satu warisan budaya di Indonesia, yaitu batik. Teman-teman, hari ini kita sudah belajar tentang pariwisata di Indonesia. Apakah kalian masih ingat kita sudah mempelajari apa saja? Benar, kita sudah mempelajari tentang mengenal keberagaman pariwisata di Indonesia. Mulai dari Pulau Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Papua, dan lain sebagainya dalam bentuk teks deskripsi. Bagus sekali, kalian sudah mampu memahami beberapa kosakata di dalamnya. Kemudian, kalian juga sudah membacakan teks deskripsi pariwisata di Indonesia. Koreksinya, masih ada beberapa kata yang salah dalam pengucapannya, seperti kata peduli. Bukan dibaca peduli. Kata yang tepat adalah peduli. Berikutnya, kalian juga sudah berlatih dengan berdialog antar teman. Nah, di sini kalian sudah mampu berkomunikasi secara lisan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Teman-teman, kalian juga sudah belajar mengamati gambar pariwisata di Indonesia dan mendeskripsikannya. Lalu, teman-teman juga sudah belajar menulis, membuat karangan tentang pengalaman berlibur di Indonesia. Ada beberapa kata yang masih salah dan perlu diperbaiki, seperti kata memerhatikan atau memperhatikan. Kata yang tepat adalah memperhatikan. Kemudian kata sekedar atau sekadar. Mana kata yang tepat? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata yang tepat adalah sekadar. Dan terakhir, teman-teman juga sudah belajar tentang imbuhan ke-an dan berlatih membuat kalimat dengan imbuhan ke-an yang sudah diberikan. Wah, kerja bagus ya untuk kalian semua yang sudah memahami pembelajaran BIPA tentang pariwisata. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pertemuan BIPA selanjutnya. Terima kasih.